Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di sini saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andisa Ramdayani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan Bandung dengan NPM 205030006. Yang pertama yaitu pengertian dari surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas mengenai keperluan atau hal-hal pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jabatan, atau organisasi. Nah, sebenarnya surat dinas itu dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada contoh dari surat pribadi. Nah, yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat itu di mana kapan surat tersebut dibuat. Yang kedua yaitu tujuan surat, kepada siapa dan di mana penerima surat. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka, contoh di sini adalah sahabatku Davin. Nah, bisa saja misalnya contoh lainnya yaitu salam hangat, salam kangen, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pembuka surat. Nah, pembuka surat ini biasanya di dalam surat pribadi itu menanyakan kabar. 5 ada isi. Nah, dari contoh tersebut, pengirim tidak akan mengikuti hangout bersama temannya itu karena ibunya takut sedang dilanda wabah virus corona di Indonesia yang mencapai banyaknya korban. Selanjutnya yaitu ada penutup. Nah, penutup di dalam surat pribadi itu bercirikan adanya kata-kata yang mengakhiri di dalam surat tersebut. Contohnya, sudah dulu ya Pin, mami aku suruh aku lanjutin tugas bahasa Indonesia. Lain kali kita sambung lagi. Yang selanjutnya ada salam penutup. Contoh di sini, sahabat baikmu. Yang terakhir ada nama pengirim, Wilbert Angkasa 7A. Di sini sudah ada contoh surat dinas. Nah, kita bisa lihat ya, sudah ada unsur-unsur apa saja yang ada di dalam surat dinas. Nah, yang pertama ada kop surat. Nah, kop surat ini biasanya terdiri atas logo instansi atau lembaga, nama instansi atau lembaga, alamat, nomor telepon atau fax, dan email instansi atau lembaga. Nah, kalau di sini ada tertulis juga NPSN dan SSS. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat itu setiap kali suatu instansi atau lembaga mengirimkan surat pasti dilengkapi dengan nomor surat. Kenapa? Karena dengan adanya nomor surat, maka akan mudah mengetahui berapa banyak jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam satu bulan. Terkadang surat resmi itu dilengkapi dengan lampiran. Nah, contohnya di sini ada 1 lembar. Nah, biasanya itu dokumen lain sebagai pendukung surat resmi tersebut. Nah, kalau di dalam contoh ini lampirannya itu berupa jadwal pelajaran. Perihal adalah judul atau inti dari surat. Misalnya, pemberitahuan penilaian akhir tahun pada surat tersebut. Selanjutnya yaitu alamat surat. Alamat dan nama atau jabatan penerima surat yang berwenang. Contohnya kalau di sini kepada yang terhormat Bapak dan Ibu, orang tua taruna atau taruni 10 dan 11 SMK Negeri 4 Depok di tempat. Yaitu ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini kita menyapa pada penerima surat. Dalam surat dinas, kata sapaan harus baku. Contohnya dengan hormat, atau kalau di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ketujuh ada paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini berisi latar belakang, alasan, dan konteks lainnya dalam mengirimkan surat. Yang selanjutnya yaitu ada isi. Nah, isi ini merupakan pesan utama yang diutarakan dalam surat tersebut. Yang selanjutnya ada penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan. Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ini kapan surat tersebut dibuat. Dan yang terakhir ada nama, tanda tangan, dan stempel. Nama, tanda tangan, dan stempel itu yang tercantum adalah seseorang yang berwenang mengatasnamakan organisasi atau lembaga. Kalau di sini yaitu Kepala SMK Negeri 4 Depok. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata dan materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.